Shalom semuanya, selamat malam kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pase. Saya Paulus Suseno Suharsana berharap semua saudara yang mengikuti program ini semakin bertumbuh imannya, semakin dalam kasih Tuhan, dan tentu semakin terpanggil untuk melayani Tuhan. Tentu dalam segala panggilan kita yang satu dengan lainnya berbeda-beda gitu ya. Dan semoga sih kedepannya kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, paling tidak saling mendoakan, paling tidak saling mendukung ya, saling mengapresiasi gitu ya, sehingga ya kalau kita saling bahu membahu dalam kapasitas kita masing-masing, tentu akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita akan melanjutkan pada malam hari ini tadarusan kitab Zefanya pasal yang kedua ya saudara ya. Sebelum kita mulai, sama-sama kita satukan hati, kita berdoa mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh ada kembali dalam tadarusan Alkitab kami. Kami siap untuk belajar, membaca Alkitab firman Tuhan. Dan jangan satupun kami yang kau lalui, dan jamah kami, urapi kami. Haleluya. Amin. Saudara, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita buka Zefanya pasal yang kedua. Saya akan bantu saudara juga untuk menyiapkannya ya. Alkitab yang ada di dalam layar saudara nanti bisa diperhatikan ya. Kita siapkan dulu masing-masing. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, ada bantuan Zefanya pasal yang kedua ya. Kita akan baca bersama-sama saudara. Seruan untuk bertobat. Ayat 1. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Marilah, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Haleluya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ini menceritakan bagaimana di zamannya Zefanya, Tuhan sudah bernubuat lewat beberapa nabinya bahwa Yehuda, Israel itu akan dihukum ya, karena orang-orang yang mestinya menjadi bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan ini hidupnya tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mereka mau hidup semaunya sendiri ya. Tidak pernah mau sungguh-sungguh ya, belajar untuk taat sama Tuhan. Satu sisi mereka beragama, tapi perilaku mereka masing-masing itu ya jauh asap daripada api ya, daripada arang. Jadi Tuhan berniat menghukum mereka dan Tuhan sudah mengingatkan. Itu makanya yang saya percaya bahwa ketika Tuhan ingin menghukum berdasarkan perjanjian lama yang saya baca dan juga beberapa bagian kecil di perjanjian baru juga. Kalau Tuhan ingin menghukum sebuah bangsa, dalam hari ini Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Jadi ada personal
relationship antara Tuhan tentunya dengan Israel atau Yehuda. Kalau di akhir zaman ini ya nggak ada lagi bangsa yang spesifik sebagai bangsa pilihan Tuhan gitu ya. Ya Israel tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tapi saya jujur saja juga mempertanyakan apakah Israel yang sekarang itu ya masih benar-benar pure Israel gitu. Ya, mereka boleh berargumentasi bahwa mereka tetap Israel sama dengan nenek moyang mereka, Abraham, Isa, dan Yakub, tapi saya percaya mereka kan sudah kawin campur juga ya. Artinya yang benar-benar darah Israel itu benar-benar masih terjaga tidak? Atau mereka ya sudah apa ya? Ya kawin campur dengan bangsa-bangsa lain dan mereka ada sebagian yang memang punya darah DNA Yahudi. Tapi apakah ada orang Israel yang darah Yahudinya, DNA Yahudinya itu 100%, saya masih cukup meragukan, saudara. Jujur saja ya. Ya mungkin sekitar 70, 80 gitu ya. Tapi sebagian besar saya percaya hanya punya darah DNA Yahudi tinggal beberapa persen saja. Karena untuk menjaga keyahudiannya ya susah, saudara ya. Seperti kalau saya saja nih orang Jawa ya. Apakah saya kalau dipikir-pikir yang seingat saya orang tua saya, kakek saya, buyut saya ya Jawa sama Jawa ya. Tapi siapa yang tahu sebelumnya apakah benar-benar saya ini orang Jawa asli gitu. Apakah ada keturunan keempat di atas saya yang mungkin kawin campur dengan bukan orang Jawa. Kalau saya lihat dari garis bapak saya sih ada mungkin ya perkawinan silang dengan keturunan atau orang Chinese gitu ya, karena dari struktur muka dan juga mata dari beberapa garis orang di garis bapak saya itu ya, meskipun Muslim, meskipun kebanyakan Islam dan Katolik ya, ya mereka punya apa namanya kelihatan gitu ya, apa mirip-mirip dengan orang Tionghoa gitu. Tapi mereka Jawa. Dan sejak buyut saya udah kawin dengan yang saya tahu ya sesama orang yang berbahasa Jawa atau suku Jawa. Jadi itu yang saya pertanyakan, apakah orang Israel sekarang yang menjadi warga negara Israel modern yang hidup di 2022 ini itu benar-benar ya DNA-nya 100% Israel. Kalau saya yakin sih mereka sudah hampir nggak ada yang 100%. Mungkin ada yang prosentasenya di atas 50%, tapi saya yakin kebanyakan prosentasenya ya di bawah 50% gitu ya. Kalau DNA-nya misalnya dicek gitu. Jadi lewat apa yang kita baca, Tuhan tuh kalau menghukum orang pilihannya atau bangsa pilihannya atau umatnya, itu Tuhan pasti nggak ujuk-ujuk gitu. Pasti ada pemberitahuan terlebih dahulu, diingatkan, dipertobatkan lebih dahulu. Kayak contoh seperti zamannya Nuh ketika Tuhan ingin membunuh semua manusia dengan air bah. Itu kan ada jeda waktu kurang lebih 100 tahun. Nuh itu bernubuat kalau kita membaca ya di dalam perjanjian baru, Nuh itu bernubuat atau berkhotbah ya kepada orang-orang yang hidup di zamannya itu supaya mereka bertobat dan mau ikut bersama dia membangun bahtera dan masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama. Jadi tidak serta-merta Tuhan langsung sikat dengan air bah. Dan saya sangat percaya ini juga menjadi preseden yang berani saya yakini akan dilakukan Tuhan juga ketika nanti yang namanya akhir zaman itu. Soal bagaimana penghukuman Tuhan di akhir zaman, mungkin sebagian besar kita, terlebih kalau Bapak Ibu mengikuti program ini, Tadarusan Alkitab, ketika kita ngebahas kitab Wahyu ya, beberapa bulan yang lalu. Tentu Bapak Ibu yang mengikuti saya dengan seri khotbah saya soal akhir zaman, Bapak Ibu juga paham ya, apa saja sih yang terjadi di akhir zaman. Mungkin kita bisa menjelaskan itu semuanya. Dan itu mengerikan kalau benar-benar terjadi seperti yang saya tafsirkan atau yang literal kita baca di kitab Wahyu. Itu mengerikan. Sepertiga dunia menjadi darah ya, sepertiga manusia mati. Itu kan mengerikan, saudara.
Dan COVID aja yang nggak membunuh sepertiga jumlah manusia aja udah mengerikan luar biasa. Apalagi ini kalau sepertiga jumlah populasi manusia yang hidup itu mati. Itu mengerikan luar biasa. Dan apa namanya, meskipun mengerikan dan itu menakutkan dan itu mematikan penghukuman Tuhan di akhir zaman nanti, tapi itu tuh nggak mungkin ujuk-ujuk gitu. Nggak mungkin tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada sebab, ya Tuhan, udah hari ini aja. Pasti Tuhan rencanakan dengan spesial, dengan khusus gitu. Dan Tuhan akan munculkan nanti hamba-hambanya yang memang dipilihnya. Ya, pemilihan terhadap mereka itu hak prerogatif Tuhan, ya. Ya, ya bisa saja beberapa nanti juga dari Indonesia, sebab kalau Tuhan ingin menghukum dunia ini, tentu yang menjadi nabinya dia atau penyambung lidahnya bukan cuma orang yang misalnya berbahasa Inggris, tapi tentu Tuhan pilih beberapa orang juga yang berbahasa lain sehingga pesannya bahwa Tuhan akan mengakhiri dunia ini itu sampai kepada umatnya sehingga umatnya bersiap. Ya, siapa tahu juga saya, siapa tahu juga saudara orang yang dipilih Tuhan itu. Ya, saya nggak sedang ngomongin siapanya, tapi saya percaya nanti itu akan muncul banyak nabi-nabi yang Tuhan pakai untuk mengingatkan dunia bahwa kita sudah ada di penghujung zaman. Dan itu pasti spesifik. Ya, seperti Nabi Zefanya ini ya, bernubuat kan spesifik. Ya. Meskipun Israel ya hidupnya sudah mulai jauh dari Tuhan, tapi siapa yang mengira bangsa pilihan itu atau orang Israel itu bahwa mereka nanti akan dibuang? Ya, mereka akan dihalau seperti sekam. Mereka nggak berpikir. Ya, jadi ketika Zefanya ngomong ini, mereka tuh ya mungkin sebagian besar Israel, Yehuda itu menganggapnya sebagai angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masa kita akan dibuang atau hilang seperti sekam begitu saja? Ngaco nih Nabi. Ya, jadi saya percaya juga nanti begitu di akhir zaman. Akan banyak orang menceritakan sebagai hamba Tuhan bahwa kita sudah di penghujung, ayo siap-siap, tapi itu dianggap angin lalu saja. Ya, makanya lepas dari kapan Tuhan akan datang ya. Tapi sebaiknya nggak ada buruknya, nggak ada jeleknya kita untuk mencari Tuhan. Ya, kita harus rendah hati. Kita harus mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kita harus hidup dalam keadilan. Harus juga benar-benar rendah hati. Ya. Tidak sombong, tidak menganggap dirimu hebat. Kau tahu memposisikan diri siapa dirimu dan siapa Tuhan yang kau sembah. Sehingga akhirnya kita tuh berdiri dekat dengan Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu ingat beberapa tarusan di hari-hari sebelumnya. Berdiri dekat Tuhan itu membuat kita akan selamat. Selamat dari apa? Dari akhir zaman. Dari hari kemurkaan Tuhan. Dan itu harus dikerjakan hari ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Karena bisa saja nabi-nabinya Tuhan sudah Tuhan kirimkan. Ya. Tapi kita anggap itu semua sepoi-sepoi aja. Sebab nabi, belum tentu nabi itu adalah hamba Tuhan yang terkenal, saudara. Bisa saja nabi itu ya hanya dikenal oleh orang-orang di kotanya, ya di wilayahnya, tidak sampai dalam konteks diketahui atau terkenal namanya secara dunia gitu. Nggak mungkin, saudara. Ya. Jadi bisa saja kan nubuatan bahwa nabi-nabi itu bersuara bahwa Tuhan akan segera datang itu sudah disampaikan. Cuma kita, mungkin kau dan mungkin juga aku gitu ya, saya juga bebal gitu, sehingga kita mendengar tapi mengabaikannya. Nah, itu sangat besar kemungkinan kita akan seperti itu nantinya. Nah, untuk itu ya yang harus menjadi hal yang kita lakukan menjadi kebiasaan adalah tadi ya. Udah kita kalau gitu menjadi orang Kristen yang cari Tuhan aja lah. Siapa tahu dengan dekat dengan Tuhan kita nanti punya kepekaan. Ya. Sehingga kalau nanti besok ada benar-benar nabi Tuhan yang bicarakan soal ini, meskipun nabi itu tidak terkenal kah, ya, tampilannya kurang elok lah, juga berasal dari kota yang tidak baik lah, misalnya ya latar belakang juga nggak baik, kita karena punya kepekaan langsung, oh ini benar, dan kita mempersiapkan diri. Dan kalau kita akhirnya sudah mempersiapkan diri, benar-benar khusyuk, dan hari itu datang, saudara pasti akan terlindung dari kemurkaan Tuhan itu. Begitu ya. Ayat berikutnya, hukuman atas bangsa-bangsa. Ayat 4. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi.
Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celaka kamu penduduk tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, orang Filistin, tanah orang Filistin. Aku akan membinasakan engkau seperti tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom, Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi pedang, jeruju, dan tempat penggalian garam, tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan nasi tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara dan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu. Pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi bangsa-bangsa liar, binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini ada yang spesifik ya. Kalau menurut saya, setelah saya baca tadi, saya mendapatkan sesuatu. Bahwa meskipun Israel juga nanti akan mengalami masalah ya. Memang ini kan nubuatan ini mungkin saja sudah tergenapi di masa lalu di mana Israel dibuang di Babel dan seterusnya. Tapi bisa saja ini adalah nubuat yang akan terulang kembali. Sebab kalau namanya nubuat Tuhan ya itu bisa double portion ya. Jadi sudah pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi. Karena Nabi itu kan melihatnya kan progresif di masa depan. Ya, Nabi tidak bisa menerka kapan itu terjadinya. Yang dia lihat itu apakah satu peristiwa atau dua peristiwa atau tiga peristiwa, tapi yang mirip kita juga tidak tahu. Tapi dalam pengalaman dan juga dalam pembacaan Alkitab itu seringkali ya, contoh nubuatan Yesaya soal anak manusia itu ada yang sudah tergenapi 2000 tahun lalu ketika Yesus menjadi manusia, lahir menjadi manusia, dan ada juga yang belum tergenapi sampai sekarang. Berarti tergenapi nanti ketika Yesus datang kembali ya ke dunia ini. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang memang dalam rangkaian satu tarikan nafas ya, tapi tergenapinya berbeda-beda. Ada yang sudah, ada yang akan segera, dan yang mungkin akan masih lama. Jadi kalau saya membaca nubuatan itu seperti itu, saudara. Ya. Nah, meskipun Israel nanti akan mengalami sesuatu yang tidak enak di akhir zaman, bukan berarti kita atau bangsa-bangsa sekitar itu bisa berfoya-foya atau bersorak-sorai. Ya. Karena kita tahu dibaca di ayat 4 tadi ya penduduk-penduduk sekitar itu ya yang bersorak-sorai karena mereka berpikir Israel sudah dihukum Tuhan ya, dan merebut tanah Israel. Akhirnya Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Filistin dan seterusnya. Ya mereka akhirnya yang ditunggang balikan oleh Tuhan. Ya. Meskipun orang Israel juga akan dihukum oleh Tuhan karena sebagian besar mereka ya hidup tidak takut akan Tuhan gitu ya. Dan bahkan ini mengerikan ya, daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berbagar bagi kambing domba. Tuhan bisa ubah sedemikian rupa sehingga tepi laut yang notabene adalah tempat yang ya biasanya kaum nelayan yang tinggal ya, juga tanah yang berpasir gitu ya, biasanya ya pekerjaannya
masyarakat di tepi laut adalah apa namanya me- menjadi nelayan gitu ya, melaut gitu. Tiba-tiba banyak didiami oleh gembala-gembala dengan kambing domba yang dipagari dengan kandang berpagar, ya. Jadi ada janji Tuhan bahwa bangsa-bangsa sekitar itu yang memang punya, yang menjadi kota besar karena tinggal di tepi laut. Bapak Ibu harus paham, di zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang, kota yang punya pelabuhan atau kota yang ada di tepi laut gitu ya, yang punya dermaga itu biasanya menjadi kota yang jauh lebih sibuk, jauh lebih maju dibandingkan kota yang ada di pedalaman daratan gitu ya. Benar nggak saudara ya? Karena akses saudagar, ya musafir, apapun itu pasti kalau dari laut, zaman dulu belum ada pesawat terbang, dari laut dengan kapal pasti perdagangan lewat dengan dermaga-dermaga atau pelabuhan-pelabuhan yang ada. Dan kota-kota yang disebutkan di atas tadi, kota-kota Filistin tadi, ya semuanya di tepi laut. Mereka bangga. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, meskipun Israel itu faktanya dihukum dan mereka bangsa-bangsa kafir ini mengolok-olok Israel, tetap Tuhan adalah Tuhan Israel. Ya. Dan Tuhan akan menghukum nanti sehingga Israel dipulihkan Tuhan dan akan mendiami. Israel itu kan bukan kota pelabuhan, ya. Ya, memang ada pekerjaan nelayan, murid-murid Tuhan Yesus nelayan, tapi nelayan di Danau Tiberias, Danau Galilea, bukan di laut lepas. Ya, tepi Gaza, ya, apa jalur Gaza sekarang itu dikuasai oleh otoritas Palestina. Ya, Israel ada kota pelabuhan, tapi ya hanya beberapa saja, tidak semua Israel itu bersisian dengan tepi laut. Israel kebanyakan ya di zaman PL dan di zaman PB ya pekerjaan mereka ya gembala, menggembalakan kambing domba. Dan itu apa akhirnya tepi-tepi laut itu Tuhan ubah menjadi padang rumput yang hijau. Ya. Sehingga apa namanya tepi laut yang dari dulunya kota-kota apa namanya orang-orang Farisi, orang-orang kafir itu akan menjadi milik Israel, ya. Akan menjadi sisa kepunyaan kaum Israel. Ya, daerah Gaza itu kan daerah Filistin, ya. Ya, hari ini meskipun masih didiami oleh otoritas Palestina, tapi sebenarnya yang berkuasa, yang punya itu dianggap wilayah Israel sekarang ini ya, meskipun apa masih bertikai ya, tapi dunia internasional dan pada prakteknya ya jalur Gaza itu punya otoritas Palestina, tapi Israel masih berharap, masih menganggap itu wilayah tak terpisahkan oleh dia ya. Makanya sering ribut di sana ya. Tapi saya percaya nanti ada waktunya itu akan menjadi milik Israel. Seperti yang dinubuatkan oleh Zefanya dan seperti yang sudah terjadi. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, ya wilayah-wilayah Filistin itu ya sudah dikuasai oleh Israel. Tepatnya berada dalam wilayah geografis dari provinsi Yudea, yang dimana pada zaman perjanjian baru itu menjadi salah satu provinsi dari Kekaisaran Roma, karena Israel di zaman perjanjian baru itu bukan Israel merdeka, tapi negara jajahan, negara yang berada di wilayah yang menjadi bagian dari wilayah tak terpisahkan dari Kekaisaran atau Imperium Romawi. Tapi letak Filistin di perjanjian baru itu berada dalam wilayah ya provinsi Yudea, ya. Berada dalam wilayah yang dikuasai secara teritori oleh seorang raja Yahudi yang bernama Herodes. Nah, Bapak Ibu ya. Dan artinya sudah tergenapi di masa lalu dan saya yakin ke depan juga akan tergenapi. Jadi yang saya mau katakan, yang saya dapatkan dalam ayat-ayat ini, meskipun kita lihat nanti Israel seperti apa, kita tidak perlu ikut seperti orang-orang dunia yang mengutuki, yang mentertawakan. Karena biar bagaimanapun mereka itu umat pilihan Tuhan. Meskipun nggak semuanya diselamatkan Tuhan, hanya sisa-sisa saja, hanya beberapa orang saja mungkin ya. Tapi tetap mereka adalah bagian dari Israel. Mereka diselamatkan karena Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka bahwa aku kan memberkati keturunanmu.
Ya, meskipun nanti yang diselamatkan sisa-sisa Israel itu tidak, kalau prosentasenya mungkin tidak 25%, ya di bawah itu sekalipun, 75% selebihnya itu bahkan mati, binasa, tetap ada kan 20% orang Israel. Dan saya yakin hari-hari ini di Israel sana, meskipun tadi saya meragukan apakah ada orang Israel yang DNA-nya tuh 100% Israel gitu ya, murni bener-bener ya. Saya meragukan itu. Tapi ya, saya percaya ada orang-orang Israel yang hari-hari ini menjadi warga negara Israel dan tinggal di negeri Israel 2022. Itu ada yang benar-benar berharap pada Adonai. Memang tidak seiman dengan kita. Kita sudah percaya Adonai dalam nama Yesus Kristus kan? Tapi mereka kan tidak percaya kepada Yesus Kristus, kepada Yesua, kepada Yesus. Mereka tidak percaya itu. Mereka bunuh, bahkan mereka menganggap bahwa Yesus yang mati itu ya mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Itu kan skenario yang dibuat oleh orang-orang imam-imam untuk disebarluaskan di sekitar Yerusalem ketika Yesus bangkit. Ya apapun alasannya, tetap Tuhan tuh kalau udah janji nggak mungkin ingkar janji. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Jadi maksud saya, kalau kita memahami sebagai orang Kristen bahwa kita ini juga Israel rohani lewat dari carang Yesus, kita kan menjadi Israel karena percaya kepada Yesus, karena Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat, maka dia adalah keturunan Abraham yang benar-benar ya menjalankan hukum Taurat. Benar ya? Dan kita menjadi Israel rohani karena apa yang Yesus kerjakan. Tapi biar bagaimanapun ya, kita seperti kita sudah bahas dalam tadarusan kitab Roma sebelum kita masuk perjanjian lama ya. Kita ini ya carang liar gitu ya. Yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi karena Israel sebagai carang asli itu tidak berbuah, dipatahkan, dibakar, dan kita carang liar dicangkokkan. Maka jangan sombong. Ya meskipun saya bilang tadi, saya tidak semua yang dikerjakan Israel itu saya sepakat. Ya, soal hubungan mereka dengan orang-orang Arab, Palestina, ya saya ada banyak hal yang tidak sepakat juga dengan kekerasan yang mereka perbuat. Meskipun kalau dipakai logika ya mereka ya sah-sah saja ya, sah-sah saja. Nah, hari-hari ini lagi panas lagi nih. Ya hubungan antara Israel dengan Rusia juga lagi panas. Ini menarik nih hari-hari ini. Tapi biar bagaimanapun ya saya tahu bahwa mereka ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, siapa yang di antara mereka ini yang masih benar-benar hidup takut akan Tuhan, ya kan saya nggak tahu. Jadi ya saya meskipun ada kadang-kadang kesel gitu ya, kenapa Israel begini sih ngelakuin ini kepada bangsa sekitarnya. Tapi ya saya tidak pernah dan tidak akan berani untuk mengutuki Israel. Sebab yang terjadi dalam nubuatan Yefanya ini, semua bangsa-bangsa yang merendahkan Israel, mentertawakan Israel itu tuduhan hukum. Ya. Amon seperti Gomora, Moab seperti Sodom, dan memang Moab kan habis. Nggak ada bangsa Moab. Bangsa Amon juga habis, karena seperti Sodom dan Gomora yang semuanya mati, dibinasakan Tuhan dengan api yang dari langit, ya mereka hilang. Nggak ada orang Moab sekarang, nggak ada orang Amon sekarang, semuanya tinggal sejarah Alkitab saja. Jadi, ya daripada kita mengulangi kesalahan Moab dan Amon dengan mengutuki Israel, mentertawakan Israel, jadikan mereka sebagai bahan pergunjingan, ya mendingan nggak usah gitu. Ya, mendingan kita hidup benar saja, ya punya kerendahan hati yang seperti saya bilang tadi, berdiri dekat Tuhan, terus ya mengamati saja sambil kita terus hidup sesuai dengan kebenarannya. Sebab kalau kita terhisap dengan orang-orang yang negatif kepada Israel, kepada orang yang kontra dengan Israel, maka jangan-jangan nanti kutuknya transfer ke kita, hukuman Tuhan transfer ke kita, sehingga akhirnya iman kita yang sudah kita perjuangkan ya sia-sia. Kalau Tuhan akhirnya melihat kita itu ya memperlakukan bangsa pilihannya dengan cara yang sama seperti yang orang dunia lakukan. Tuhan kan maha adil. Kalau Tuhan menghukum semua manusia di dunia karena melakukan hal tadi, masa akan kita bisa terluput karenanya, meskipun dengan alasan kita adalah orang yang beragama Kristen. Saya bilang itu adalah sesuatu yang konyol. Ya, jadi mari kita tempatkan diri kita baik-baik ya, dalam kerangka akhir zaman nubuatan Yefanya ini, ya bahwa Tuhan itu
meskipun mengizinkan Israel mengalami aniaya lah, penderitaan, tapi tetap mereka adalah bangsa pilihannya, umat pilihannya. Dan mata Tuhan terus ada pada mereka. Maka jangan mengusik mereka. Ya. Jadi kembalikan saja kepada Tuhan. Seperti saya kalau lagi kesel, kenapa Israel begini? Saya kembalikan kepada Tuhan aja. Nggak pernah saya keluarkan kata sia-sia, bikin statement apapun gitu ya. Udah diam aja. Ya. Serahkan aja sama Tuhan. Biar nanti Tuhan yang menghukum kalau mereka salah, dan Tuhan memberi apresiasi kalau mereka benar. Dan bagian kita hanya mendoakan saja supaya mereka bisa bertobat dan bisa mengenal Yesus seperti kita sekarang sudah mengenal. Jadi kalau kita melakukan hal-hal tadi ya, maka seperti dalam ayat-ayat terakhir gitu ya, mereka menganggap, bangsa kita tuh menganggap, oh kita adalah kota yang beria-ria, kita adalah kota yang luar biasa. Nggak ada lagi selain kota yang hebat selain aku. Ya, mungkin mereka berkata. Tapi kalau mereka memperlakukan umatnya seperti itu, maka ya yang mereka anggap kota hebat itu akan tinggal di sana binatang-binatang liar. Israel itu juga kita. Maka ya kalau kita merasa diri Israel, kalau ada bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang menganiaya kita, diamkan saja. Meskipun kita merasa hari ini kenapa aku teraniaya, Tuhan tuh nggak buta gitu, Tuhan tuh nggak tinggalkan kita. Jadi sabar saja menunggu waktunya Tuhan, sehingga nanti Tuhan akan melakukan pembalasan dengan caranya kepada orang-orang yang menjolimi kita. Bagian kita bertahan saja dengan iman, terus menyenangkan Tuhan, dan terus menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan pasti akan jaga umatnya, pelindungannya nyata atas bangsa pilihannya. Kalau di perjanjian lama bangsa pilihannya Israel, kalau sekarang saya mengimani, yang salah satu dari bagian bangsa yang dipilihnya adalah saya. Maka saya tidak pernah ekspresi saya mengkhawatirkan atau meributkan hal-hal lain yang dari luar. Mau ngomongin apa ke saya kayak sebodoh teing gitu lah. Santai saja, yang penting saya introspeksi diri dan saya merasa apa yang saya kerjakan itu masih dalam kerangka melayani Tuhan dan pasti menyenangkan Tuhan. Kalau saya anggap menyenangkan Tuhan, biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pembelaan Tuhan nyata atas umatnya. Haleluya. Semoga diberkati, semoga dipahami. John? Ya, kita akan akhiri dengan doa, dan sebelum doa, kalau Bapak Ibu diberkati dan Bapak Ibu mau mendukung kami, saya berharap sungguh Bapak Ibu membawa program ini, saya, komunitas kita The Way, dalam doa saudara. Dan tolong juga di-subscribe, di-like, dan juga di-share program ini kepada yang lainnya, supaya yang lainnya juga tahu bahwa ada program yang membaca Alkitab seperti ini secara kronologis. Dengan harapan nanti banyak orang yang mengikuti program ini juga. Gitu ya saudara ya. Dan sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari Jefanya pasal 2. Intinya kami harus menjadi orang yang kalau dianiaya, kalau disiksa, kalau diperguncingkan oleh orang lain, biarlah kami terus hidup mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya kami, meskipun merasa dan beriman adalah anaknya Tuhan, kami terus menempatkan Israel dengan kacamata yang benar. Sebab biar bagaimanapun ada janji Tuhan terhadap mereka, dan mereka dikatakan Alkitab kami adalah sebagai bangsa pilihannya. Ampuni salah dosa kami,
Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaan saudara. Semoga semua diberkati. Selamat istirahat dan sampai jumpa dalam program Deep Talk with Pase esok malam. God bless you all. John?